Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Tuan muda, Tuan muda, Tuan muda, apa yang terjadi Xiao Kai? Kenapa Tuan muda sepertinya merasa kesakitan? Mereka menjadi panik, karena biasanya biarpun Chen Wen mendapatkan luka yang sangat parah sekalipun, dia tidak pernah mengeluh kesakitan, tapi kini Chen Wen tampak merasa sangat kesakitan, hingga membuat semua bawahannya menjadi panik. Tadi ada cahaya kecil berwarna merah yang melesat dengan sangat cepat, hingga saya hanya bisa melihat sedikit bayangannya saja masuk ke dalam dahi Tuan muda. Beberapa saat kemudian, tampak bayangan iblis juga telah turun kembali untuk memperingati Chen Wen, namun saat dia sampai di sana, dia hanya mendengar teriakan Chen Wen yang menggema. Gawat, saya terlambat, apa yang terjadi pada Tuan? Sesampainya dia di dekat Chen Wen dan melihat semua pada berkumpul memegang tubuh Chen Wen yang kesakitan, dia bertanya kepada Xiao Kai. Xiao Kai, apa yang terjadi? Xiao Kai yang masih tampak sok menatap bayangan iblis sekejap, lalu berkata menjelaskan apa yang dilihatnya kepada bayangan iblis, mengulang perkataannya kepada hewan iblis ras penguasa. Apa? Gawat, tadi Tuan Dewa Penguasa memperingatkan agar berhati-hati di sini, karena di sini ternyata adalah tempat peninggalan Dewa Iblis Loku. Xianlong, Pek Hou, Qilin dan Phoenix langsung terkejut, karena mereka juga pernah mendengar nama yang sangat mentereng dan mengerikan ini. Apa kamu bilang? Di sini adalah tempat peninggalan Dewa Iblis Loku. Gawat, Tuan muda terkena serangan salah satu benda bercahaya merah di tubuhnya, bagaimana ini? Semua bawahan Chen Wen sangat kebingungan. Xianlong yang sedikit mengerti tentang pengobatan karena telah lama mengikuti Chen Wen berusaha tenang dengan memeriksa nadi Chen Wen. Namun setelah memeriksanya cukup lama, Xianlong masih kebingungan, karena kasus Chen Wen ini sama sekali sangat aneh dan belum pernah ditemuinya ataupun ditemui oleh Chen Wen sendiri. Lebih baik kita mengerahkan energi kita dan kirim kepada Tuan Muda. Mudah-mudahan Tuan Muda bisa mengeluarkan benda yang menyerangnya tadi menggunakan bantuan energi kita. Benar, mari kita bantu Tuan Muda dengan mengirimkan energi kita kepadanya. Para bawahan Chen Wen memulai menyumbangkan energi mereka kepada Chen Wen. Namun pada saat ini jiwa Chen Wen ditarik ke suatu tempat yang sama sekali asing bagi dirinya. Dunia itu penuh dengan kengerian. Gunung api yang sangat banyak meledak secara serempak, magma leleh ke segala tempat. Chen Wen dapat merasakan panas di tempat itu sangat luar biasa, untung saja Chen Wen hadir hanya jiwanya saja. Chen Wen juga dapat melihat ada jutaan manusia yang dihisap darahnya kemudian mayatnya dilemparkan ke dalam magma. Kota-kota di bawah itu semuanya telah menjadi puing-puing, dan semua penghuninya sebagian besar telah tewas, dan sebagian sisanya sedang menunggu giliran untuk disantap. Di suatu tempat yang juga merupakan fokus Chen Wen menatapnya ada sesosok pria dengan tubuh yang sangat besar dan penuh otot serta berwarna merah tapi bertanduk. Tubuh sosok tersebut mirip dengan Motiansi Kaisar Iblis taklukan Chen Wen dulu, tapi Motiansi memiliki tubuh berwarna hitam dan ini berwarna merah. Chen Wen melihat sosok pria merah bertanduk sedang menikmati tubuh anak-anak, ada yang telah menjadi tengkorak, dan ada yang sedang dikunyahnya, hingga membuat Chen Wen sangat mual dan sangat marah melihatnya. Dari tempat Chen Wen melayang dia bisa mendengar suara-suara tulang-tulang anak-anak yang berbunyi karena digigit oleh pria tersebut. Bangsat, kau tidak layak hidup tapi kau layak dibunuh. Chen Wen melesat menggunakan kekuatan penuhnya. Namun energi spiritualnya tidak ada yang keluar dari tubuhnya di tempat ini, hingga membuat Chen Wen menjadi tertegun. Namun dia tidak takut, Chen Wen tetap mendesak kekuatannya untuk menyerang sosok pria bertanduk menggunakan kekuatan fisik saja.
Chen Wen yang saat ini hanya jiwanya saja yang berada di sebuah tempat sedang menggunakan kecepatan gerakan ekstrim untuk menyerang sosok merah bertanduk dengan gigi taring yang sangat tajam. Namun ketika serangan Chen Wen mengenai tubuh sosok tinggi merah bertanduk, serangan Chen Wen tidak memiliki efek apapun, dan tubuhnya menerobos tubuh sang monster tanpa menimbulkan efek. Dan sosok merah bertanduk itu juga seakan-akan tidak menyadari kedatangan Chen Wen serta tidak merasakan serangan Chen Wen. Sosok tersebut masih sangat santai menikmati daging anak-anak yang sedang berada di tangannya. Kembali terdengar suara kunyahan sosok itu ketika memasukkan sebuah paha milik anak berusia 10 tahun yang kini ada di tangannya, sedangkan tubuhnya sudah entah kemana. Bangsat, lepaskan itu. Chen Wen tidak berani mengatakan bahwa itu adalah daging, jadi hanya bisa mengatakan lepaskan itu saja, dan wajah Chen Wen tampak semakin kesal. Tapi suara Chen Wen hanya terdengar olehnya saja, sedangkan sosok itu tidak mendengar apapun yang dikatakan oleh Chen Wen. Tiba-tiba di atas langit terdengar suara tertawa yang menggema dan sangat kuat. Chen Wen memalingkan wajahnya menatap sosok yang kini berada di langit. Sosok itu sangat mirip dengan sosok yang sedang menyantap daging anak kecil. Chen Wen segera melesat ke langit dan dengan wajah yang penuh keheranan dia bertanya, "Siapa kamu?" Sosok itu memalingkan wajahnya menatap Chen Wen, hingga membuat Chen Wen terkesiap, ternyata sosok ini bisa melihatnya. Hehehe, tidak kusangka setelah puluhan juta tahun telah berlalu, tapi hanya seorang bocah yang mampu menghancurkan formasi ilusi iblisku serta memasuki ruang penyimpanan milikku. Mendengar kata-kata dari sosok itu, Chen Wen tertegun, dia pun bertanya kepadanya. "Siapa kamu sebenarnya? Ruangan milik siapa sebenarnya yang kuhancurkan itu?" "Hehehe, bocah, saya bernama Mochu, biasanya orang lain menyebut nama saya dengan nama gelar saja, yaitu Dewa Iblis. Dan kebetulan kamu yang telah menghancurkan ruangan milikku, kini jiwamu telah kujebak di dunia jiwaku." Sosok itu berkata dengan bangga, tapi bagi Chen Wen, nama itu tidak membuatnya takut. Biarpun jiwanya dijebak ke dalam jiwa musuh, Chen Wen juga tidak takut dan masih merasa yakin dengan kekuatan jiwanya. Lalu siapa yang ada di bawah itu yang sedang memakan daging manusia? Hehehe. Itu semua adalah kejadian masa laluku, dan itu adalah diriku sendiri yang belum mencapai Dewa Bliss. Bagaimana? Saya hebat bukan? Keparat, apanya yang hebat? Kamu hanya bisa menyakiti orang-orang lemah dan tidak berdosa. Saya tidak peduli bagaimana proses mendapatkan kekuatan, yang terpenting adalah hasil akhirnya dan saya sekarang telah menjadi tidak terkalahkan. Chen Wen menjadi sangat marah pada sosok itu. Dalam sekejap, Chen Wen segera melesat menyerang sosok itu menggunakan kekuatan fisik dari jiwanya. Sosok merah bertanduk itu menghindari serangan Chen Wen dengan melesat ke samping. "Tubuhmu lumayan juga, kini jiwamu juga sangat bagus, jiwamu ini sangat baik untuk menjadi nutrisi jiwaku ini. Kamu hanya tahu cara bicara besar saja, tapi tidak berani menghadapi serangan lemahku." Kembali Chen Wen melesat menyerang dengan kepalan tangannya ke arah sosok merah tersebut. Kini sosok merah itu tidak lagi menghindar karena Chen Wen memakinya dengan kata-kata provokasi. Keduanya bertarung di udara tapi menggunakan kekuatan fisik karena tidak bisa menggunakan kekuatan energi. Pertarungan keduanya persis sama dengan pertarungan manusia biasa, tapi perbedaannya adalah keduanya bertarung di udara. Pertarungan itu juga sampai bergumul dan segala cara serta teknik bertarung secara fisik dikeluarkan. Karena tubuh Chen Wen kalah besar serta kalah tenaga fisik, perlahan tapi pasti Chen Wen berada di bawah angin. "Jiwamu juga akan kulahap dalam mimpimu." Kembali keduanya saling serang dengan kekuatan terkuat mereka, hingga pertarungan berjalan sampai beberapa jam. Dan Chen Wen terlihat mengalami banyak luka, tapi dia tidak menyerah. Hingga setelah bertempur selama seharian, akhirnya rasa lelah mendera tubuh Chen Wen, apalagi dia telah terkena serangan sebanyak lebih dari 100 kali, dan penuh dengan luka. Sialan, ternyata tubuh jiwa makhluk keparat ini sangat kuat dan lebih kuat dariku. Sialan, sedangkan musuhnya juga tidak terlihat. Baik-baik saja,
Tubuh sosok merah itu juga penuh luka, namun keadaannya jauh lebih baik dari Chen Wen. Saat ini tubuh Chen Wen sudah tergeletak, tidak lagi mampu bertarung ketika terakhir kali sosok itu memukul wajahnya hingga membuat Chen Wen terpental. Sosok merah itu berjalan mendekati Chen Wen sambil menyeringai. Jiwamu ini sangat bagus untuk jiwaku. Saat sosok merah itu menggenggam salah satu tangan Chen Wen dan akan memutuskannya, saat itu Chen Wen menggertakkan giginya untuk melawan, namun kekuatannya sudah benar-benar habis dan hanya menyisakan tatapan mata penuh kegigihan saja. Saat tangannya mulai ditarik dengan paksa oleh Mochu, tiba-tiba saja tubuh Chen Wen bercahaya. Cahaya itu berwarna putih dan sangat terang, hingga membuat sosok merah itu terpental. Sosok merah terpental ke tanah hingga membuat tanah itu bergaris cukup dalam. Setelah menstabilkan berdirinya, sosok merah itu sangat terkejut karena Chen Wen masih mampu melemparkannya seperti itu. Siapa sebenarnya bocah ini? Kenapa tubuhnya bisa memancarkan cahaya keilahian? Cahaya yang keluar dari tubuh Chen Wen adalah cahaya jiwa ilahi yang berasal dari mutiara jiwa ilahi yang sampai saat ini masih bersemayam di dalam jiwanya. Ketika tubuh jiwa mengalami keadaan krisis bahaya hidup dan mati, maka mutiara jiwa ilahi akan berkontraksi memberikan kekuatannya kepada jiwa Chen Wen, hingga membuat tubuh jiwa Chen Wen menjadi jauh lebih kuat, dengan cepat disembuhkan dan tubuh Chen Wen yang memancarkan cahaya terang berwarna putih itu perlahan-lahan mengangkat tubuh Chen Wen melayang dan berdiri. Mata Chen Wen saat itu masih tertutup dan ketika posisinya sudah berdiri dan seluruh tubuhnya juga telah disembuhkan, mata Chen Wen perlahan-lahan terbuka. Kini Chen Wen dapat merasakan energi jiwanya mengalir ke seluruh tubuhnya, seakan-akan dia telah dilahirkan kembali. Monster, sekarang jiwamu akan kumurnikan. Sosok Dewa Iblis Mochu tertegun, dia pun mulai perlahan-lahan mundur, karena merasakan ancaman yang sangat mengerikan dari tatapan mata Chen Wen. Saat sosok jiwa Dewa Iblis Mochu membalikan tubuhnya untuk melarikan diri, tubuh Chen Wen langsung menghilang dan tiba-tiba sudah berdiri di depan Dewa Iblis Mochu. Mau pergi? Apakah saya telah mengizinkan kamu untuk pergi? Dewa Iblis Mochu ini sangat ketakutan, tanpa ragu-ragu sedikit pun, dia langsung berlutut di depan Chen Wen. Tuan, ampuni saya, ampuni jiwa saya Tuan, saya siap menjadi budak Tuan. Bahkan untuk menjadi budakku pun kamu tidak layak. Kamu sudah terlalu banyak membunuh manusia tidak berdosa, jiwamu yang kotor ini wajib dimurnikan. Karena Chen Wen memang bertekad memurnikan jiwa Dewa Iblis Mochu, sang Dewa Iblis Mochu pun tidak memiliki pilihan lagi, dia pun berdiri dan wajahnya kembali bengis menatap Chen Wen. Bocah, jangan kamu pikir saya tidak mampu membunuhmu. Saat ini jiwamu telah terjebak ke dalam dunia jiwaku, kalau aku tewas, maka kamu juga akan ikut tewas. Chen Wen tahu kalau saat ini dia berada di dunia jiwa milik musuhnya, tapi dia tidak peduli, karena dia sendiri juga memiliki dunia jiwa, jadi dia tahu bahwa biarpun dunia jiwa ini hancur, dia masih mampu kembali ke tubuh fisiknya. Kamu terlalu naif Mochu. Jangan kamu pikir hanya dirimu saja yang memiliki dunia jiwa. Chen Wen membuka dunia jiwanya dan menyelimuti seluruh dunia jiwa milik Dewa Iblis Mochu kemudian memasukkannya ke dalam dunia jiwanya, hingga membuat dunia jiwa Dewa Iblis Mochu mengecil. Melihat hal itu, Dewa Iblis Mochu menjadi ketakutan, wajahnya pucat dan tubuhnya menjadi menggigil. Chen Wen seakan-akan tidak mendengar jeritan jiwa dari Dewa Iblis Mochu. Chen Wen langsung memurnikan jiwa Dewa Iblis Mochu. Seni pemurnian jiwa. Jiwa Dewa Iblis Mochu tiba-tiba dililit dan diikat oleh rantai jiwa yang keluar dari dunia jiwa Chen Wen tanpa bisa dilawan ataupun dihindari oleh Dewa Iblis Mochu. Keparat kamu bocah, awas kamu, ketika kita bertemu lagi di dunia dewa. Tubuh dan jiwa utamaku akan membunuhmu dan menguliti tubuhmu dengan sangat kejam. Chen Wen sedikit terkejut mendengar kata-kata dari Dewa Iblis Mochu ini, tapi itu hanya sebentar. Chen Wen tetap saja memurnikan jiwa Dewa Iblis Mochu. Chen Wen tidak menyangka bahwa ini hanyalah setitik jiwa dari Dewa Iblis Mochu saja.
tapi sudah memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Bagaimana dengan jiwa utama dan tubuh utama? Tapi karena itu masih lama dan juga belum tentu bertemu, Chen Wen tidak peduli dan terus-menerus memurnikan jiwa Dewa Iblis Mochu. Sedangkan di dunia luar, tubuh fisik Chen Wen telah mulai tenang dan tidak lagi berteriak kesakitan. Para bawahan Chen Wen yang tadinya mengalirkan energi mereka ke tubuhnya juga telah menghentikan saluran energi mereka. Kejadian Chen Wen melawan jiwa Dewa Iblis Mochu di dalam dunia jiwa milik Dewa Iblis Mochu hanya berlangsung setengah jam saja di dunia luar. Tubuh Chen Wen yang sudah tenang tidak bergerak, sebentar wajahnya menjadi merah dan sekilas tampak tumbuh tanduk di kepala Chen Wen, namun beberapa saat kemudian kembali normal, dan itu berlangsung terus-menerus selama Chen Wen menutup matanya. Aura Chen Wen juga berubah-ubah. Kadang aura Chen Wen berubah menjadi aura yang haus darah, hingga membuat semua hewan iblis yang menjadi bawahan Chen Wen mundur dan ketakutan. Tapi beberapa saat kemudian menjadi aura yang penuh kedamaian serta kenyamanan, begitu terus-menerus. Chen Wen baru saja membuka matanya dan terlihat pupil matanya sekilas berwarna merah darah, tapi sekejap kemudian berubah normal kembali. Kekuatan jiwa Chen Wen kini telah kembali menerobos ke tahap yang belum pernah terlihat sebelumnya, tapi jiwa Chen Wen sepertinya telah bercampur dengan jiwa iblis. Saat Chen Wen memurnikan jiwa Dewa Iblis Mochu, kekuatan sebenarnya dari jiwa Chen Wen tidak mampu memurnikan sepenuhnya dari sepenggal jiwa Dewa Iblis Mochu. Sehingga sebagian kecil kekuatan jiwa Dewa Iblis Mochu merasuki jiwanya, dan memang itu tidak berpengaruh terhadap jiwa Chen Wen. Hanya saja, bila Chen Wen dalam keadaan murka, maka kekejaman dan kebengisan jiwa iblis Dewa Mochu akan segera mendominasi. Biarpun jiwa Dewa Iblis Mochu bisa mendominasi ketika Chen Wen sangat marah, tapi tetap saja jiwa yang hanya tinggal setitik itu tidak akan mampu menguasai jiwa Chen Wen. Jiwa Chen Wen yang telah kembali memasuki tubuhnya kini membuka matanya dan semua bawahan Chen Wen yang melihat Chen Wen mulai membuka matanya menjadi senang. Namun beberapa saat kemudian mereka semuanya mundur, karena pupil mata Chen Wen yang memiliki 8 titik itu menjadi sangat merah dan aura haus darah menyeruak. Namun itu hanya sesaat saja, kemudian kembali normal setelah Chen Wen berhasil menguasai tubuh dan jiwanya. Kenapa kalian berkumpul di sini? Chen Wen yang keheranan karena semua bawahannya malah berkumpul di sekitarnya menatap semua bawahannya dengan nanar. Tuan muda, apakah Anda baik-baik saja? Xianlong segera maju mendekati Chen Wen untuk memastikan apakah Chen Wen sedang baik-baik saja, ataukah ada yang mempengaruhi Chen Wen. Setelah Xianlong bertanya begitu, akhirnya Chen Wen sadar bahwa tadi ada sebuah cahaya kecil yang menyerang masuk ke dalam dahinya dan menarik jiwanya keluar. Ya, sekarang saya telah baik-baik saja, kalian lihat sendiri, apakah saya ada terluka. Tapi Tuan Muda, tadi Anda sepertinya merasa kesakitan sampai berguling-guling di tanah, lalu setelah Anda sadar kembali, pupil mata Anda tampak sangat merah dan penuh dengan hawa haus darah. Tadi saya diserang oleh sepenggal jiwa dari Dewa Iblis Mochu yang ditinggalkan di sini. Jiwa itu ingin merebut tubuhku, tapi malah berhasil saya murnikan. Mendengar kata-kata Chen Wen, semua hewan iblis penguasa tertegun tanpa bisa mengucapkan kata-kata, sedangkan Xiao Kai dan bayangan iblis hanya terdiam melihat para ras penguasa tertegun. Di depan para hewan iblis ras penguasa, Xiao Kai menjadi mati gaya dan tidak berani banyak berkutik. Karena para hewan iblis ras penguasa pernah mendengar kisah tentang Dewa Iblis Mochu yang menggemparkan seluruh alam semesta rendah, bahkan alam semesta menengah. Bahkan menurut kabarnya, alam semesta tinggi yang berada di dimensi paling tinggi pun tidak luput dari kekejaman dari Dewa Iblis Mochu, sehingga banyak praktisi kuat yang berasal dari dimensi paling tinggi melarikan diri ke dimensi menengah untuk menyelamatkan diri mereka. Dan Dewa Iblis Mochu ini sengaja meninggalkan sepenggal jiwanya untuk merebut tubuh salah satu praktisi kuat yang ada di alam 4000 besar untuk dijadikan sebagai Dewa Iblis Loku yang bertugas menguasai seluruh alam 4000 besar. Tubuh utama Dewa Iblis Loku berencana mengumpulkan pasukan yang sangat banyak untuk menyerang dimensi tertinggi. Dengan begitu,
Dewa Iblis Loku berharap akan menjadi seorang penguasa tunggal di seluruh alam semesta di semua dimensi. Karena itulah dia membuat tempat ini, agar di kemudian hari ada seorang praktisi kuat yang berhasil menemukan tempatnya. Itu artinya praktisi tersebut sudah memenuhi syarat tubuhnya dikuasai oleh sepenggal jiwa Dewa Iblis Loku. Tapi sayang, yang dihadapi sepenggal jiwa Dewa Iblis Loku adalah Chen Wen, yang memiliki kekuatan jiwa sangat kuat dan tidak pernah terpikirkan oleh tubuh utama Dewa Iblis Loku. Chen Wen yang telah berhasil memurnikan sepenggal jiwa Dewa Iblis Loku akhirnya mengetahui rencana dari Dewa Iblis Loku. Chen Wen juga mengetahui bahwa mulai dari dimensi alam 4000 besar ke atas, Dewa Iblis Loku meninggalkan sepenggal jiwanya untuk merebut tubuh-tubuh praktisi kuat di dimensi tersebut. Tuan muda, apakah benar Ada telah berhasil memurnikan jiwa dari Dewa Iblis Loku? Chen Wen tersenyum tenang dan menggelengkan kepalanya menatap sema bawahannya. Tidak juga. Saya hanya berhasil memurnikan sepenggal jiwa yang ditinggalkan oleh Dewa Iblis Loku yang ditugaskan untuk merebut tubuh-tubuh para praktisi di alam 4000 besar ini. Apa? Dewa Iblis Loku itu ingin merebut tubuh tuan muda menggunakan sepenggal jiwanya. Kini semua bawahan Chen Wen menatap Chen Wen dengan hati-hati, karena mereka merasa sedikit curiga, jangan-jangan kini jiwa Dewa Iblis Lokulah yang telah menguasai tubuh Chen Wen. Chen Wen yang melihat tatapan para bawahannya menjadi kesal, dia pun membentak mereka. Sialan, apakah kalian pikir jiwaku mudah untuk ditangani oleh sepenggal jiwa milik Dewa Iblis Loku? Melihat kemarahan Chen Wen membuat semua bawahannya akhirnya merasa tenang. Chen Wen yang melihat semua tatapan curiga dari bawahannya akhirnya mereda. Chen Wen pun melanjutkan kata-katanya lagi. Kini tugas kita telah bertambah, yaitu menghancurkan jiwa-jiwa Dewa Iblis Loku di dimensi yang lebih tinggi. Xiao Kai yang melihat semua hewan iblis ras penguasa hanya diam, akhirnya tidak tahan juga, biarpun tadinya dia merasa mati kutu, tapi demi melihat ada beberapa harta langit dan bumi yang ada di dalam ruangan di mana tadi Chen Wen masuk, Xiao Kai jadi tidak tahan. Tua muda, jadi, sekarang bagaimana? Apakah harta karun yang masih banyak itu akan dibiarkan saja? Chen Wen langsung teringat ruangan yang tadi dia masuki dan diserang oleh jiwa dari Dewa Iblis Mochu. Benar juga, Xiao Kai, apakah kamu melihat banyak harta karunnya? Tuan muda, saya melihat banyak harta karun yang berserakan di ruangan tersebut dan kalau tidak salah ketika mendengar kata-kata dari Tuan muda tadi. Lalu saya menghubungkan cerita dari Tuan Muda dengan harta karun ini adalah bahwa setelah merebut tubuh tua muda, maka jiwa itu ingin meningkatkan tubuh yang telah direbutnya dengan semua harta peninggalan yang telah disiapkan oleh tubuh utama. Mendengar perkataan dari Xiao Kai, Chen Wen sangat terkejut, kalau begitu artinya harta yang disimpan di dalam ruangan ini adalah harta karun yang sangat banyak. Mereka semua akhirnya memeriksa seluruh ruangan dan mengambil semua harta yang tersimpan di ruangan tersebut. Semua harta yang ada di dalam ruangan tersebut bagaikan sebuah gunung, dan kalau digunakan oleh seorang praktisi, maka dengan menggunakan harta karun yang ada, akan bisa memiliki kekuatan yang jauh sangat kuat. Tapi beda dengan Chen Wen, saat dia melihat semua harta karun itu, hanya ada beberapa harta saja yang membuatnya tertarik. Xiao Kai, saya akan mengambil yang bagian ini saja, sedangkan yang lainnya kamu serahkan kepada Choaong agar dia bisa membagikannya kepada semua penghuni dunia cincin. Baiklah Tuan Muda. Chen Wen hanya mengambil beberapa buah batu sebesar bola tenis yang berwarna merah tua, tapi memancarkan energi yang sangat amat kuat. Kemudian mengambil beberapa tumbuhan spiritual yang juga mengandung energi sedingin es puluhan juta tahun. Selebihnya Chen Wen serahkan kepada Xiao Kai agar diserahkan kepada Choaong untuk didistribusikan di dalam dunia cincin. Setelah berhasil membersihkan semua harta yang ada di ruangan tersebut, Chen Wen bersama semua bawahannya langsung naik kembali ke atas jurang berkumpul kembali bersama Kim Long. Kim Long menatap Chen Wen dengan seksama, karena tadi sesaat setelah Chen Wen naik ke atas jurang, dia merasakan jiwa dari Dewa Iblis Mochu. Chen Wen yang menatap Kim Long yang sedang melihatnya dengan sangat serius akhirnya tersenyum dan berkata,
Kim Long, kamu jangan terlalu serius menatapku seperti itu, memangnya ada apa sampai kamu menatapku seperti itu? Kim Long terdiam sesaat, dan kembali mata Kim Long bersinar memancarkan cahaya terang menatap Chen Wen yang kemudian redup kembali lalu berkata, Tuan Muda, tadi saya merasakan adanya jiwa dari Dewa Iblis Mochu di tubuh Tuan Muda, jadinya saya menjadi curiga, takutnya tubuh Tuan Muda direbut oleh jiwa dari Dewa Iblis Mochu keparat itu. Kim Long, apakah kamu kenal dengan Dewa Iblis Mochu? Tentu saja Tuan Muda, dia adalah sosok yang sangat mengerikan. Di dimensi tinggi, Dewa Iblis Mochu memiliki miliaran pasukan yang siap dikerahkan menyerang dimensi tertinggi. Chen Wen terkejut, Kim Long telah dipenjara selama jutaan tahun yang lalu, jadi bila Kim Long tahu bahwa Dewa Iblis Mochu memiliki pasukan sampai miliaran praktisi itu, artinya saat ini, Dewa Iblis Mochu pasti memiliki pasukan yang sangat mengerikan dan yang mampu menghancurkan satu alam tinggi dalam sekejap. Kim Long, kamu telah dimasukkan ke dalam penjara dewa selama jutaan tahun yang lalu. Bukan jutaan tahun yang lalu Tuan Muda, tapi ribuan tahun yang lalu, saya bisa tewas karena di formasi penjara dewa itu memiliki kekuatan yang bisa menyerap kekuatanku, sehingga aku tewas karenanya. Kalau tidak, saya masih mampu bertahan sampai jutaan tahun lagi walaupun saya tidak makan. Setelah kata-kata Kim Long keluar, Chen Wen terdiam. Dia tidak memikirkan bagaimana Kim Long bisa tewas atau bagaimana dia bisa bertahan, karena pada dasarnya Chen Wen tahu bagaimana reaksi formasi penjara dewa. Tapi yang dipikirkan Chen Wen saat ini adalah bagaimana kekuatan aktual dari sang Dewa Iblis Mochu. Sedangkan pada ingatan sepenggal jiwa dari Dewa Iblis Mochu, Chen Wen mengetahuinya sudah memiliki ranah Raja Surgawi tahap menegah atau tahap ke-6. Dan kini waktunya telah berlalu selama juta tahun yang lalu, artinya sekarang ranah dari Dewa Iblis Mochu kala masih hidup, sudah pasti sangat tinggi. Kim Long, coba kamu bayangkan, bila beberapa juta tahun yang lalu Dewa Iblis Mochu sudah memiliki kekuatan Raja Surgawi keabadian tahap ke-6, lalu sekarang kira-kira apa ranahnya? Karena saat ini semuanya masih terdiam, akhirnya Chen Wen membuka suara. Sudahlah, saat kita bertemu dengan tubuh utama Dewa Iblis Mochu masih sangat jauh dan sangat lama, saat ini yang terpenting adalah pergi menuju dimensi 8000 besar untuk menghancurkan sisa jiwa Dewa Iblis Mochu yang sengaja ditinggalkan di setiap dimensi, sekalian meningkatkan kekuatan kita. Kim Long langsung mengangguk dan berkata penuh semangat, Nah, itu baru benar Tuan Muda, mari kita berangkat ke dimensi yang lebih tinggi yaitu alam 8000 besar. Melalui pemurnian sepenggal jiwa Dewa Iblis Mochu, Chen Wen mengetahui di mana Dewa Iblis Mochu meletakkan atau menyimpan jiwanya untuk mencari mangsa. Setelah memasukkan semua bawahannya ke dunia cincin serta dunia jiwa, Chen Wen berteleportasi keluar dari terowongan, kemudian menghapus formasi yang menutupi keberadaannya dari hukum langit alam 4000 besar. Sesaat setelah formasi penyembunyian di atas kepala Chen Wen dibuka, langit langsung bergemuruh, awan hitam berkumpul dan angin bertiup kencang. Sebuah portal terbuka di langit yang langsung menghisap Chen Wen lalu membawanya menuju alam 8000 besar. Chen Wen merasa kepalanya sedikit pusing ketika memasuki pusaran teleportasi dari hukum langit alam 4000 besar menuju alam 8000 besar selama beberapa jam. Akhirnya setelah melalui beberapa jam, Chen Wen merasakan kakinya memijak dataran, serta merasakan hawa yang teramat sangat dingin dan cahaya yang menyelubungi tubuhnya pun menghilang secara otomatis. Chen Wen membuka matanya dan dia saat ini berdiri di tengah-tengah tumpukan es. Sejauh dia memandang, semuanya adalah es yang membeku selama miliaran tahun. Gunung es dan padang es. Tapi energi spiritualnya juga lebih kaya dibandingkan dengan di alam 4000 besar, saatnya meningkatkan kekuatanku. Chen Wen mengamati sekelilingnya untuk memindai apakah ada sebuah tempat yang bisa dijadikan tempat untuk berkultivasi menyerap semua harta peninggalan dari Dewa Iblis Mochu. Karena belum mendapatkan lokasi yang diinginkan, Chen Wen melesat ke langit secara acak terang menuju sebuah arah. Sejauh matanya memandang,
masih hanya hamparan es saja yang terlihat. Setelah terbang selama beberapa jam, akhirnya Chen Wen melihat sebuah gunung es dan di tebingnya terlihat sebuah goa. Tanpa ragu setelah menyebabkan persepsi melesat masuk ke dalam. Hanya harimau tingkat rendahan ingin menakutiku. Chen Wen mengeluarkan Pek Hou dari dunia jiwa untuk mengatasi masalah dengan sosok harimau putih khas di tempat dingin. Pek Hou, kamu urus harimau putih itu, aku akan berkultivasi di sini. Baik Tuan Muda. Pek Hou mengeluarkan aura peguasanya, hingga membuat harimau putih yang berada di kedalaman goa langsung ketakutan dan dengan cara meringkuk harimau putih yang ada di dalam goa keluar menemui Pek Hou. Tuan Penguasa, mohon ampuni hamba tidak tahu kalau yang mulia penguasa yang berkunjung kemari. Harimau putih itu tidak menyangka kalau Pek Hou datang kemari dan selama ini semua hewan iblis yang ada di alam 8.000 besar belum pernah bertemu dengan hewan iblis ras peguasa. Maka kini ketika bertemu, harimau putih itu sangat ketakutan. Kamu berjaga di depan goa, biarkan tuan saya yang masuk untuk berkultivasi dan meminjam tempatmu ini. Apakah kamu menyimpan atau memiliki harta surgawi untuk meningkatkan kekuatan? Pek Hou tidak segan-segan untuk meminta semua harta yang bisa meningkatkan kekuatan Chen Wen kepada harimau putih itu, sebab harimau putih itu adalah hewan iblis yang kekuatannya sudah setara dengan ranah kaisar surgawi keabadian tahap menengah. Ada Tuan Penguasa, hamba ada menjaga beberapa tanaman spiritual langit dan bumi, yaitu teratai es yang berusia jutaan tahun. Hari ini adalah hari di mana teratai es itu matang. Ada sedikit ketidakrelaan di mata harimau putih itu ketika mengatakan dia memiliki harta langit dan bumi, tapi karena yang memintanya adalah sang penguasa. Untuk tidak memberikannya kepada Pek Hou, dan ada juga rasa bangga karena bisa memberikan sedikit hartanya kepada sang penguasa. Baiklah, sekarang kamu jaga di depan goa, jangan biarkan siapapun masuk ke dalam goa. Baik yang mulia penguasa. Chen Wen yang baru memasuki goa merasakan kedatangan Pek Hou dan membalikan tubuhnya melihat Pek Hou. Ada apa Pek Hou? Tuan Muda, di dalam ada teratai salju berusia jutaan tahun dan hari ini teratai itu kebetulan matang. Tuan bisa memurnikannya untuk meningkatkan pemahaman Tuan dan meningkatkan kultivasi Tuan. Tanpa ragu, Chen Wen menganggukkan kepalanya dan berujar, "Bagus, aku akan memurnikannya menjadi beberapa pil, agar harimau putih itu juga mendapatkan manfaatnya secara maksimal. Sekarang aku harus menyerap harta peninggalan Dewa Iblis Mocu." Chen Wen tidak mau mengambil secara gratis seperti itu saja. Bila teratai salju itu dimurnikan menjadi pil dengan campuran beberapa herbal spiritual, maka manfaat dari teratai salju yang berusia jutaan tahun akan berkali lipat. Baik Tuan Muda, saya akan berjaga di sini. Chen Wen menganggukkan kepalanya dan memasuki ke dalam goa untuk berkultivasi meningkatkan kekuatannya, karena saat memurnikan jiwa dari Dewa Iblis Mocu, Chen Wen sudah merasakan kekuatannya meningkat secara signifikan, tapi masih ditahannya dengan menekan energi yang meluap itu di dalam tubuhnya. Chen Wen segera membuat formasi pertahanan, formasi ruang dan waktu yang perbedaan waktunya 1 hari di luar formasi sama dengan 1 tahun di dalam ruang formasi. Chen Wen lalu duduk bersila mengeluarkan semua harta yang diambilnya dari gudang penyimpanan Dewa Iblis Mocu, yaitu beberapa kristal merah darah dan beberapa tanaman herbal yang bisa langsung dimurnikan tanpa perlu disuling. Semua bahan itu diletakkan di sekeliling tubuhnya, dan mulailah Chen Wen menyerap semua energi dari harta-harta itu. Kristal merah itu sangat padat, kekerasannya bahkan jauh lebih keras dari hampir semua senjata. Kerasnya kristal itu dikarenakan padatnya energi yang terkumpul di dalamnya. Selama 2 bulan, Chen Wen menyerap batu spiritual merah itu namun hanya ada hampir setengahnya saja yang telah terserap habis. Tapi kini kekuatan Chen Wen meningkat secara mengerikan, ranah Chen Wen meningkat tanpa bisa ditahannya lagi. Beberapa kali tubuh Chen Wen mengeluarkan suara teredam hingga membuat tubuh Chen Wen bergetar, seluruh goa bergetar sangat kuat, hingga membuat banyak es yang beruguran dari atas goa. Bagi Pek Hou, peningkatan dan akibat seperti ini oleh peningkatan kekuatan Chen Wen adalah hal yang biasa.
Tapi harimau putih itu ketika merasakan aura Chen Wen yang sampai menggetarkan seluruh goa membuatnya menggigil ketakutan. Manusia seperti apa yang dijaga oleh Tuan Penguasa? Pek Hao melirik sebentar ke dalam goa, biarpun dan tidak bisa melihat apapun, tapi nalurinya tetap memerintahkan dia untuk sedikit melirik ke dalam goa. Ada rasa ngeri di matanya melihat kedalaman goa. Suara-suara dentuman teredam dari tubuhnya menandakan Chen Wen berhasil menerobos tahapan, sampai di tahap akhir dari ranah Raja Surgawi Keabadian tahap akhir. Tapi Chen Wen belum membuka matanya, kini dia sedang mengokohkan pondasinya yang sedikit goyah karena penerobosan yang gila-gilaan. Selama 5 bulan kemudian, Chen Wen telah berhasil mengokohkan pondasinya dan kembali Chen Wen menyerap sisa kristal merah dan beberapa tanaman herbal yang bersifat dingin. Tapi setelah memurnikan semua harta yang tersisa selama 1 tahun penuh, Chen Wen belum bisa menerop 0S. Untuk menerobos ke ranah Kaisar Surgawi Keabadian tidak gampang. Karena dantiannya harus kembali dipadatkan sampai sepadat-padatnya dan energi dari dantiannya akan dibenturkan kepada penghalang ranah Kaisar Surgawi Keabadian. Tapi sampai setahun penuh, dantian Chen Wen belum mencapai kepadatan yang maksimal, ekspresinya sedikit suram. Sambil berkultivasi, Chen Wen memikirkan apa lagi yang bisa dimurnikan untuk meningkatkan kekuatannya. Sampai akhirnya Chen Wen teringat harta teratai es berusia jutaan tahun. Chen Wen lalu menyelesaikan kultivasinya dan menghilangkan formasi yang menutupi dirinya. Biarpun ranah Chen Wen hanya Raja Surgawi Keabadian tahap akhir, tapi aura yang keluar dari tubuhnya bahkan tidak kalah dengan ranah Kaisar Surgawi Keabadian tahap akhir. Harimau putih yang berjaga di pintu masuk goa bisa merasakan aura yang cukup membuatnya sangat terintimidasi. Gila, sebenarnya ini aura ranah apa? Kenapa aku merasakan tertekan oleh aura ini? Apa sebenarnya makhluk yang dijaga oleh Tuan Penguasa? Sungguh makhluk yang sangat mengerikan. Beda dengan harimau putih, Pek Hao tampak puas merasakan aura yang keluar dari tubuh Chen Wen, karena dia juga bisa merasakan bahwa Chen Wen telah berhasil menerobos ke ranah yang lebih tinggi. Bagus, akhirnya Tuan Muda bisa menerobos ke ranah yang lebih tinggi. Bagi Pek Hao, Xianlong, Qilin dan Phoenix yang tinggal di dalam dunia jiwa, dengan peningkatan kekuatan Chen Wen, maka kekuatan mereka otomatis juga akan mudah ditingkatkan, karena ketika mereka berkultivasi di dunia jiwa milik Chen Wen, energinya akan menjadi sangat melimpah. Chen Wen yang telah menghapus formasinya langsung berjalan memasuki ke dalam goa, karena di kedalaman goa dia bisa merasakan adanya harta langit dan bumi yang sangat kuat. Teratai salju berusia jutaan tahun, ini sangat bermanfaat bagiku, dengan campuran beberapa herbal yang mengandung energi matahari. Kalau saya berhasil menggabungkannya, maka kekuatan pil ini pasti mampu membuatku menerobos ke ranah Kaisar Surgawi Keabadian. Chen Wen terus masuk dan diakhiri ke dalam goa. Chen Wen melihat sebuah kolam yang telah tertutupi oleh es. Di tengah-tengah kolam, Chen Wen melihat ada tumpukan teratai salju, tapi yang berusia jutaan tahun dan yang telah matang ada sekitar 6 kuntum. Teratai salju berusia jutaan tahun yang matang ditandai dengan warnanya semakin menghilang dan menjadi seperti kaca yang kebiru-biruan. Chen Wen melihat ada sekitar 6 teratai salju yang telah matang dan segera bergerak memetik 6 kuntum teratai itu. Lalu mengeluarkan tungku alkimianya dari dunia cincin, serta mengambil beberapa tanaman spiritual lagi untuk dimurnikan bersama teratai salju. Chen Wen saat ini sedang berkonsentrasi untuk memurnikan pil api dan es di dalam goa milik harimau putih. Pemurnian pil kali ini harus penuh konsentrasi, karena bahan-bahannya yang sangat terbatas, jadi Chen Wen harus ekstra hati-hati dalam pemurniannya, agar tidak ada yang gagal. Selama 1 minggu penuh, Chen Wen akhirnya berhasil memurnikan 6 kuntum teratai salju bersama beberapa herbal yang mengandung energi panas, dan salah satunya adalah teratai api yang tumbuh di kedalam gunung berapi yang ada di dalam dunia cincinnya. Dengan menggabungkan teratai salju dan teratai api serta dicampur beberapa bahan herbal sebagai pelarut agar kedua teratai yang sifatnya sangat berlainan bisa bersatu, akhirnya pil api dan es terbentuk dan Chen Wen berhasil membuat hampir 100 butir pil api dan es.
Chen Wen lalu memanggil Pek Hou sesaat setelah pil itu selesai dimurnikan. Pek Hou, kamu panggil harimau putih tuh, saya ingin bertanya kepadanya. Baik Tuan Muda. Beberapa saat kemudian, Pek Hou dan harimau putih itu berjalan memasuki ke dalam goa dan di sana Chen Wen telah membersihkan semua kekacauan yang dibuatnya saat memurnikan pil. Tuan Muda, ini harimau putih itu. Chen Wen menatap harimau putih yang kini telah berubah wujud menjadi seorang pria berusia 30-an tahun, dengan pakaian serba putih dan seluruh kulitnya juga putih pucat, karena memang harimau putih ini ketika berubah menjadi manusia, begitulah ciri-cirinya dan pria itu menundukkan wajahnya tidak berani menatap Chen Wen. Tuan, hamba menghadap Tuan. Chen Wen tersenyum menatap pria itu yang masih takut-takut. Kamu tidak perlu takut. Saya harus berterima kasih karena kamu telah mengizinkan saya untuk memasuki tempatmu dan berkultivasi. Saya hanya ingin bertanya, apakah kamu bersedia ikut denganku? Pria itu mengangkat wajahnya menatap Chen Wen seakan-akan ingin mencari kebenaran dari kata-kata Chen Wen. Apakah Chen Wen benar-benar ingin dia mengikuti Chen Wen? Bagaimanapun juga, seorang tuan pemilik hewan iblis ras penguasa, bisa saja memperbudak dirinya tanpa dia mampu melawannya, tapi Chen Wen malah bertanya kepadanya. Tentu Tuan, saya siap menjadi budak Tuan Muda. Kamu tidak perlu menjadi budakku, aku hanya ingin ketulusanmu mengikutiku seperti Pek Hou yang dengan tulus mengikutiku dari alam rendahan. Harimau putih ini tidak tahu, bahwa bukan hanya Pek Hou saja yang mengikuti Chen Wen, tapi masih dan beberapa hewan iblis ras penguasa lainnya, dan bahkan hewan iblis ras dewa penguasa pun ada mengikuti Chen Wen. Tentu saja Tuan Muda, hamba siap menjadi pengikut Tuan Muda dengan tulus serta siap berkorban. Baguslah. Chen Wen mengeluarkan Xianlong, Phoenix serta kilin dari dunia jiwa, lalu membagikan pil-pil api dan es kepada mereka. Tidak lupa, harimau putih itu juga mendapatkan pilnya. Harimau putih itu sampai menggigil tubuhnya saking takutnya ketika melihat banyaknya hewan iblis ras penguasa yang menjadi pengikut tuan barunya itu. Semuanya, kalian harus segera meningkatkan kekuatan kalian, karena di sini kekuatan para praktisinya jauh lebih kuat daripada uang ada di alam 4000 besar. Chen Wen tahu semua bawahannya yang ada di dunia jiwa telah berhasil memiliki ranah kaisar surgawi keabadian tahap 6 dan 7. Tapi di sini adalah alam 8000 besar, akan banyak praktisi yang memiliki ranah kaisar surgawi keabadian tahap akhir, jadi mereka harus menjadi lebih kuat lagi, karena Kim Long yang berada di dunia cincin juga terus-menerus berkultivasi untuk mengembalikan kekuatannya di masa kejayaannya. Chen Wen membuat formasi ruang dan waktu seperti ketika dirinya berkultivasi, dia juga membuat formasi pertahanan, agar kultivasi bawahannya tidak ada yang mengganggu. Hanya saja harimau putih itu tampak ketakutan dan tidak berani berkultivasi sejajar dengan para hewan iblis ras penguasa ini. Chen Wen yang melihat ketakutan di mata harimau putih hanya bisa tersenyum dan sedikit menggelengkan kepalanya. Kamu tidak perlu sungkan, cari saja tempat yang sesuai untukmu, agar kamu bisa berkultivasi dengan tenang. Tapi Tuan Muda, Chen Wen langsung mengangkat tangannya dan berkata dengan tegas, untuk menjadi bawahanku, kamu harus patuh. Sekarang kamu baru saja menjadi bawahanku, tapi kamu masih tidak mau patuh. Baiklah Tuan Muda. Harimau putih itu segera mencari tempat yang sedikit jauh dari para hewan iblis ras penguasa yang kini sedang duduk bersila menyerap dan memurnikan pil yang diberikan oleh Chen Wen, dan mereka saat ini sedang memurnikannya di dalam tubuh mereka. Chen Wen yang melihat bawahannya sedang duduk berkultivasi itu membuatkan formasi pengumpul energi, agar penerobosan mereka menjadi dipercepat. Selama 2 hari penuh di dunia luar, dan 2 tahun di dalam forasi, akhirnya semua bawahan Chen Wen berhasil meningkatkan kekuatan mereka secara gila-gilaan. Kini mereka telah memiliki ranah kaisar surgawi keabadian tahap akhir dan setengah langkah lagi menerobos ke ranah raja para keabadian. Kini semua bawahannya telah membuka mata mereka dan merasa sangat puas dengan hasil ini, kemudian mereka semua menatap harimau putih itu yang telah beberapa bulan sudah membuka matanya.
Harimau putih itu juga telah berhasil meningkatkan kekuatannya setara dengan ranah Kaisar Surgawi Keabadian tahap ke-7. Chen Wen puas melihat peningkatan kekuatan bawahannya yang ada di dunia jiwa, kini tinggal meningkatkan kekuatan bawahannya yang ada di dunia cincin. Sekarang kalian masuklah terlebih dahulu ke dunia jiwa, dan kamu harimau putih, kamu dan saya akan memasuki dunia cincin. Chen Wen langsung membuka gerbang dunia jiwa dan memasukkan semua bawahannya, kemudian dia menyelubungi tubuh harimau putih dan masuk ke dalam dunia cincin. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.